Firman Tuhan, saya ajak saudara untuk bisa membuka buku Matius pasal yang ke-7. Kita akan lihat firman Tuhan pagi hari ini dari Matius pasal yang ke-7. Kita akan lihat juga di dalam buku Esra, kita akan lihat juga di dalam buku Kolose. Dan saya ajak saudara untuk mengikuti mulai dari Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Kalau sudah dapat katakan amin. Kalau belum dapat butuh waktu lagi. Oke, kita baca firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Anda bisa melihat di sini ternyata orang yang berseru-seru di sini adalah orang-orang yang rupanya beroperasi di dalam karunia Roh Kudus, bernubuat, mengusir setan, melakukan mujizat. Ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, katakan bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Bukan saya yang bilang, bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang mengatakan demikian. Yang mendirikan rumahnya di atas apa? Di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Mengapa? Mengapa mereka takjub? Jawabannya ada di ayat berikutnya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Kalau dikatakan ahli Taurat berarti mereka itu ahli. Betul-betul ahli di dalam Taurat. Bahkan orang-orang Yahudi diwajibkan untuk menghafalkan 5 buku pertama dari Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Mereka diwajibkan untuk menghafalkan Pentateuch, itu namanya 5 buku pertama yang dituliskan oleh Musa. Ahli-ahli Taurat, tapi mereka nggak ada kuasanya. Lain dengan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, biar hari ini Engkau bicara kepada kami sehingga apa yang kami dengar, Roh Kudus Engkau hidupkan biar menjadi rema. Sehingga kami mendengar firman dan kami menerima benih firman Tuhan ditabur di dalam hati kami dan kami bisa mengerti. Biar firman ini praktek secara praktis, kita bisa praktekkan dengan mudah. Karena tanpa Engkau ya Tuhan, maka yang akan dibagikan ini hanya sekedar informasi. Tapi Tuhan, Engkau bicara kepada kami supaya ada terjadi perubahan di dalam hidup kami. Setiap kami, semua umat Tuhan berkata, semua yang percaya mengatakan, amin. Apa yang akan saya sampaikan pagi hari ini, kalau saya bisa beri judul, yaitu berakar. Berakar atau fondasi atau grounded, foundation and rooted. Berakar, dibangun,
ada fondasi. Ini adalah satu hal yang sangat mendasar, satu hal-hal yang basic, dan saya berdoa supaya apa yang kita lihat dari firman Tuhan ini kita bisa praktekkan. Saudara, 2 minggu yang lalu kita kita mengkonklusikan puasa kita bersama 1 minggu. Saudara, ternyata seperti yang saya sudah sampaikan, saya mau ulangi lagi saudara, bahwa puasa itu bukan hanya sekedar nggak makan. Tapi puasa itu ialah di mana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di mana kita mematahkan belenggu-belenggu kelaliman. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita mengadakan rekonsiliasi atau pendamaian dengan orang yang kita salah paham. Sehingga apa yang tadinya menjadi ikatan akan terlepas. Kalau puasa itu hanya sekedar nggak makan, itu berarti hanya diet aja. Tambah kurus, tapi nggak ada apa-apa hasilnya. Yang Tuhan mau bukan hanya jasmaninya yang berubah, tapi rohaninya yang lebih mendekat kepada Tuhan. Amin saudara. Dan buat saya puasa biarpun 1 hari pun nggak pernah gampang saudara. Buat saya puasa itu selalu kok susah ya. Saudara gimana? Kalau lagi puasa tiba-tiba nggak tahu itu bisa bau roti, bisa jadi lebih harum daripada yang biasanya. Tiba-tiba bisa ada iklan makanan ya. Tiba-tiba saudara mungkin kalau lewat di Freeway 60 di situ ada pabrik Wonder Bread. Padahal Wonder Bread itu roti tawar saudara. Roti tawar tapi kalau lagi puasa ya jadinya enak aja saudara. Jadi rasanya, aduh, lalu setelah mencium mulai terbayang. Setelah terbayang mungkin sudah mulai terasa di lidah Anda. Setelah terasa di lidah Anda makin rasa makin lapar saudara. Tapi puasa itu bukannya sekedar nggak makan, puasa itu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang saya mau sampaikan di sini, waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan mau supaya kita ini berakar, fondasinya kuat. Fondasinya kuat. Kita bisa bilang fondasi itu kuat, tapi kalau belum diuji, belum ketahuan. Kita bisa bilang, oh kita membangun di atas batu. Kalau belum ada badai, kita belum bisa mengatakan bahwa fondasi kita itu kuat. Kita perlu ada kesetiaan. Tuhan mau supaya kita ini setia di dalam hal yang kecil, maka Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Amin saudara. Setia di dalam pernikahan, setia di dalam merawat tubuh Anda, setia di dalam waktu di dalam pernikahan, Anda tetap setia walaupun mengalami masa yang sukar maupun masa yang senang. Amin saudara. Ada seorang yang mengatakan demikian dalam bahasa Inggrisnya, pantesan aja di Amerika ini banyak pernikahan yang gak langgeng, karena waktu dikatakan, oh for better and for worse, but not for good. Oke, mungkin saudara nanti nangkep. Sampai mungkin agak pagi jadi agak lambat kadang-kadang. Jadi nanti sampai di rumah, oh itu tuh maksudnya. Oke, ya. Setia di dalam relationship. Kita perlu setia di dalam relationship sama Tuhan. Kita setia di dalam relationship satu dengan yang lain. Siapa teman Anda sebetulnya? Waktu Anda lagi jatuh, waktu Anda lagi down, waktu Anda lagi nggak punya uang, waktu Anda belum terkenal, waktu Anda, siapa teman Anda? Itu adalah teman Anda yang sesungguhnya, saudara. Dan Tuhan adalah teman kita, sahabat kita yang luar biasa. Tuhan Yesus setia, Dia nggak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia, saudara. Tuhan mau ajarkan kita supaya kita ini selalu bersemangat, selalu courageous. Nggak patah semangat, tapi kita selalu bersemangat. Saudara, kalau saya katakan mengenai fondasi atau berakar, seringkali itu kita nggak suka yang nggak kelihatan. Kita sukanya maunya yang kelihatan aja. Kita maunya gedung yang bagus, yang tinggi, yang mewah, tapi dalamnya itu fondasinya kita nggak pernah perhatikan. Siapa di sini yang suka lihat gedung-gedung yang bagus?
Siapa yang suka lihat arsitek? Oke, saya juga suka, saudara. Oke, nggak banyak nggak banyak yang suka lihat gedung rupanya. Oke, tapi berapa banyak saudara yang tadi angkat tangan waktu Anda lihat gedung yang bagus-bagus begitu ya, lalu yang terlintas di dalam diri saudara, di dalam pikiran terlintas, saya mau lihat fondasinya dong. Ada yang begitu? Enggak, biasanya yang dilihat ya luarnya aja. Oh, masuk ke lobi bagaimana, warnanya bagaimana, karpetnya bagaimana, dekorasinya bagaimana. Fondasi biasanya enggak diperhatikan, saudara. Saya belajar waktu, siapa yang pernah nonton film Karate Kid? Karate Kid, ada dua versi, yang versi yang lama itu wax in, wax out. Itu ceritanya ini anak mau belajar karate, diajarin wax in, putar begini. Lalu wax out, suruh nge-wax mobil, saudara. Waduh, sampai dia ini protes. Kenapa sih kok suruh begini, mau belajar karate, kok diajarinnya suruh nge-wax mobil ya, saudara. Tapi ternyata ini nggak dikasih tahu, gurunya tuh nggak ngasih tahu. Sampai sudah dilihat orang ini setia. Sampai dilihat orang ini bisa nurut sama master, sama gurunya. Baru dikasih tahu, oh ternyata waktu belajar wax in, waktu belajar wax out, saudara, ternyata kalau lagi di dalam perkelahian, itu bisa menjadi refleks, waktu berkelahi. Nah, saudara, banyak hal yang saya lihat yang praktek-praktek aja. Saya melihat di sini ada Tony Gunawan dan istrinya Eti. Tony ini juara dunia, saudara, badminton. Saya pernah hadir waktu pertandingan di mana itu ya? Di Anaheim ya. Waduh, luar biasa sekali. Saya senang lihat, dan sini juga ada teman-teman dari PBSI yang hadir. Berikan tepuk tangan buat mereka. Nah, saudara, benar apa betul ya? Saya tanya sama Tony deh. Benar apa betul? Kalau mau latihan badminton, bukan hanya langsung latihan badminton kan? Yang dilatih muridnya mungkin suruh lompat katak, betul ya? Atau mungkin suruh lari. Mungkin muridnya berpikir, gue datang ke sini mau belajar badminton. Apalagi dari juara dunia. Waduh, kok disuruh lompat katak, disuruh lari, mungkin disuruh push up juga. Wah, nggak mau ah, pulang aja dah. Nah, saudara, itu adalah fondasi. Fondasi. Coba katakan fondasi. Dulu saya waktu belajar bela diri, saudara, harapannya juga, waduh, mau belajar kungfu. Tapi waktu saya ke tempat guru saya, enggak, bahkan lompat katak itu aja enggak loh, disuruh nyapu. Disuruh nyapu, disuruh nimba. Saya pikir di rumah ada banyak pembantu, enggak pernah nyapu. Di sini disuruh nyapu. Di sini disuruh nimba, di Indonesia ya. Jadi saya pikir ini apa ini ya? Ternyata itu fondasi. Fondasi nggak kelihatan saudara. Tuhan mau kita ini setia perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Pak Mayor Jenderal Darbito di sini, sebelum jadi jenderal ya pasti ada persiapannya. Persiapannya dari mula-mulanya, saya bukan orang militer Pak, tapi saya percaya persiapannya itu juga nggak mudah ya Pak ya. Ada banyak hal-hal yang, waduh, latihan mental, harus taat kepada komandan. Makanya di dalam bahasa militer itu kalau ketemu siap Pak, gitu. Bukan hanya ya tapi siap. Wah, itu betul-betul bukan hanya kalau iya itu belum tentu siap. Apalagi orang Indonesia bilang iya belum tentu iya. Tapi kalau orang militer itu jawabnya siap Pak. Waduh, saya senang sekali. Siap untuk melakukan. And Pak Darbito by the way akan melayani di gereja kita di San Bernardino nanti minggu depan.
Karena gereja kita di San Bernardino belum kebagian. Mereka bilang, wah jangan walnut aja dong, San Bernardino juga. Puji Tuhan. Kita ini biasanya mau hal-hal yang instan. Yang cepet aja. Saudara, sebaik-baiknya kita ya, kalau nggak diuji nggak ketahuan dalamnya. Adam dan Hawa itu diciptakan Tuhan sempurna. Tapi yang sempurna sebelum diuji belum tahu fondasinya bagaimana. Kita mau yang instan aja, kita nggak mau prosesnya, kita nggak suka prosesnya. Saya belajar bahwa orang-orang yang perkasa di dalam Tuhan, mighty men and women of God, mereka itu bisa dibangun, mereka itu bisa berada di atas fondasi yang kuat, itu bukan karena kondisinya mereka, tapi karena posisinya mereka di dalam Kristus. Mighty men and women of God, they can stand on solid foundation, not because of their condition, but because of their position in Christ Jesus. Posisi Anda di dalam Tuhan itu bagaimana? Itu yang membuat saudara itu bisa bertahan, yang membuat saudara itu bisa kuat, yang membuat saudara bisa maju di dalam Tuhan. Nah, saudara, seringkali kita mau benefit, tapi kita nggak mau policy. Seringkali kita mau buah, kita mau melihat buahnya, tapi kita nggak mau melihat akarnya. Kita mau berkat, kita mau kekayaan, kita mau damai, kita mau sukacita, tapi kita mengabaikan fondasi. Fondasi itu sangat penting, karena pada saat fondasi itu sudah kokoh, kuat, maka Anda nggak akan goyang mau membangun gedung yang seberapa tingginya, nggak ada persoalan. Makin tinggi gedung, makin dalam fondasinya. Kalau saudara lihat gedung-gedung yang tinggi, seringkali mereka membangun fondasinya itu bukan 2 minggu, 3 minggu, bisa berbulan-bulan. Terus bangun fondasi aja, saudara. Buah, katakan buah. Buah itu enggak menular, saudara. Buah kita maunya buah itu contagious. Oh, kalau sebelah saya berbuah, saya duduk di sebelah orang ini saya juga akan berbuah. Ternyata enggak begitu. Buah itu enggak menular, saudara. Saya berdoa supaya waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita berdoa, waktu kita berpuasa, waktu kita merendahkan diri, kita mau supaya Tuhan itu membangun dalamnya kita. Membangun our inner man. Kebanyakan orang hanya mau karunia tapi nggak mau buah roh. Mau karunia roh, tapi nggak mau buah roh. Saudara, Tuhan mau membangun karakter kita. Tuhan mau bangun karakter saudara dan karakter saya. Saya nggak tahu ada berapa banyak yang masih single di sini. Berapa banyak yang masih belum menikah dan mau menikah dan lagi menunggu waktunya untuk cari jodoh, saudara. Waktu masih muda, jangan hanya pilih yang ganteng. Ada yang mulai ngomong. Jangan hanya pilih yang ayu, yang cakep. Jangan hanya pilih yang perutnya six pack. Jangan hanya pilih yang rambutnya tebal. Jangan hanya lihat luarnya, saudara. Karena yang tadinya ganteng akan menjadi kurang ganteng. Yang tadinya ayu, yang tadinya cantik, istilahnya wanita badannya seperti botol Coca-Cola.
Tapi waktu sudah menikah berapa lama, jadi seperti botol plastik yang 2 liter. Tadinya perutnya six pack. Waduh, kalau pas lagi ganti pakaian mungkin ya pria-pria kelihatan six pack. Waktu sudah ada umur 1 pack. Tadinya wah badannya segitiga. Sudah tua segitiga yang terbalik. Tadinya rambutnya tebal. Ada beberapa saudara yang waktu datang ke rumah saya, loh itu Pastor Paul, rambutnya bener ya? Ya bener lah. Dikira pakai wig. Ya dulu ya tebal rambutnya saudara. Sampai makin lama makin tipis. Ada jemaat yang peduli sama saya. Banyak saudara kasih ini, kasih itu, kasih obat rambut, kasih dari yang murah sampai yang mahal. It doesn't work. Ada satu orang dengan tulus hati ngomong sama saya, Pastor coba yang ini. Ini pasti manjur. Tapi maaf Pastor Paul ya, ini baunya bau tengik katanya. Tapi pasti manjur lah. Bau tengik. Ya Pastor, maaf ya, baunya seperti kaos kaki katanya gitu. Saya pikir, wah tapi ini orang tulus sekali saudara. Jadi ya oke lah, saya pakai. Waduh bau tengik. 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bilangnya di situ baru mulai kelihatan hasilnya setelah 3 bulan. Wah, ke 3 bulan, bau tengik saudara. Wah, 4 bulan, enggak tumbuh-tumbuh saudara. Saya mendapat encouragement dari istri saya. Udahlah, I still love you Paul. Itu namanya berakar. Orang kalau mau berakar di dalam relationship, jangan lihat luarnya. Waktu Anda ngalamin nggak enak, waktu ngalamin tantangan, tetap ada setia, tetap ada relationship. Kalau lihat luarnya aja nggak ada yang akan bertahan, nggak ada yang nggak berubah. Nggak ada yang berubah, semua kita nggak ada yang tambah muda. Kelihatan muda bisa, tapi cuman kelihatan muda. Tapi kita tambah tua. Yang masih muda pun juga tambah tua setiap hari. Amin, saudara. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan mau supaya kita berakar. Nah, yang saya ingin sampaikan, saudara, selama berapa minggu ini saya sampaikan firman Tuhan berseri. Salah satunya yang saya sampaikan ialah Tuhan bicara, I will grow my people with my word. Aku akan menumbuhkan umatku dengan firmanku. Jadi saya akan lanjutkan supaya Anda betul-betul nangkep, supaya imannya bertumbuh, supaya Anda bisa berkembang. Nah, kita melihat di dalam Kolose pasal yang ke-1, di sini ada firman Tuhan, kita akan baca mulai ayat yang ke-17. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Ayat ini menjadi ayat yang sebetulnya hal-hal yang mendasar di dalam iman Anda dan saya supaya kita bisa mengerti siapa yang kita percayai. Apa yang kita percayai. Kenapa kita percaya. Ayat 17 dikatakan demikian, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Dia adalah kepala.
Dia adalah Tuhan. Dia yang berkuasa. He is the boss. Dia yang punya perkataan yang terakhir. He has the final say. Dalam segala hal, He has the final say. Kita bisa menimbang-nimbang, kita bisa berpikir, tapi kalau saudara membuat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebetulnya yang mempunyai the final say adalah Tuhan. Tuhan yang mempunyai the final say. Dia adalah Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya ada satu kata yang dipakai yaitu preeminence. Preeminence. Preeminence itu adalah satu kata yang dipakai untuk orang bangsawan, royalty. Saudara, kalau bertemu dengan petinggi, presiden atau raja, saya waktu bertemu dengan kepala negara, waktu bertemu dengan raja, itu istilah yang dipakai itu adalah your eminent atau your excellency. Your eminent. Itu menunjukkan orang yang punya kuasa, orang yang punya otoritas. Tahukah saudara, waktu Anda bertemu dengan raja, itu ada protokolnya. Salah satu teman saya, dia adalah seorang raja. Dia omong sama saya, dia bilang begini, kalau ketemu dengan saya dan waktu saya duduk di tahta tempat saya, dia dari Afrika, jangan panggil saya my first name. Karena orang-orang saya bisa marah. Kalau kita lagi berdua begini, you can call me by my first name. Tapi kalau lagi di depan rakyatnya, dia duduk di tahta, dia tuh raja. Dan ada protokolnya, kita menghormati. Ada caranya. Saudara kalau bertemu dengan raja, kalau rajanya duduk di sana, saudara, Anda bertemu, Anda bicara, Anda menghadap, lalu setelah omong, setelah kasih laporan, setelah berdialog, Anda nggak bisa langsung pulang yang begini aja, saudara. Nggak bisa. Itu ada tata caranya. Anda waktu sudah bicara, sudah omong, waktu Anda mau permisi, Anda mundur. Anda nggak membelakangi raja. Waktu kita bertemu dengan Tuhan itu bukannya His eminent. Kalau Anda bertemu dengan raja, dengan presiden, salah satunya Anda bisa katakan your eminent. Anda kalau bertemu dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar eminent, dia itu pre-eminent. Coba katakan pre. Jadi sebelum Anda membuat keputusan, tanya Tuhan. Sebelum Anda mau menikah dengan siapa, tanya Tuhan. Sebelum Anda ambil pekerjaan, ada pilihan, Anda tanya Tuhan. Saudara, Anda perlu tanya Tuhan, karena Dia itu adalah yang punya kuasa, semuanya punya kuasa. Dia namanya siapa, saudara? Tuhan kita namanya siapa? Namanya Yesusnya keras dong, saudara. Namanya siapa, saudara? Namanya siapa, saudara? Kenapa saya ulangi berkali-kali, saudara? Karena ada orang-orang khususnya di Amerika ini ngomongnya, oh, why don't you talk to the man upstairs? Why don't you talk to the one up there? You know, Tuhan itu nggak punya nickname. Kita nggak bisa bilang he is the man upstairs. Dia itu Tuhan, namanya Yesus. Anda nggak bisa bilang, oh, I will talk to the man upstairs. Saya omong dengan neighbor saya, dia bilang begini, wah ini kita hujannya waktu berapa minggu yang lalu, hujannya terus menerus ya. Lalu dia bilang begini sama saya, coba Paul, kamu nih doakan dong. Doakan supaya kita nih, ya betul kita nih perlu hujan, tapi jangan terus menerus, hujannya seminggu sekali kek, dia bilang begitu. Enak aja. Lalu dia bilang begini, karena kamu kan punya koneksi langsung katanya. Anda punya akses langsung. Oh saudara, tahukah saudara, sekali lagi semua saudara yang percaya di dalam Kristus, Anda punya akses langsung dalam Tuhan. Tapi seringkali saudara, orang
orang lupa. Jadi kalau kita belajari dari ayat yang baru kita baca semuanya ini, dia ini adalah Tuhan yang punya kuasa, yang awal dan yang akhir, yang alfa dan yang omega. Dia tahu yang akhir dari permulaan, dia sudah tahu semuanya ini. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Tapi saya melihat ada orang-orang yang ke gereja, mungkin karena mau ketemu sama pasturnya. Orang ke gereja mungkin datang ke gereja mungkin karena kalau nggak datang nanti ditelepon sama carousel leadernya. Ada orang ke gereja karena connectionnya itu ke organisasi. Ada orang ke gereja karena connectionnya itu karena bisnis. Ada orang ke gereja karena koneksi mau cari usaha ini, usaha itu. Oh saudara, kenapa enggak datang ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang tahu yang dari pertama dia tahu apa yang terjadi di akhir tuh. Kenapa enggak datang untuk bertemu dengan Tuhan yang luar biasa yang Anda bisa ketemuin bukan hanya di gedung gereja, tapi waktu Anda di rumah. Oh ya, ada orang-orang yang datang ke gereja karena cewek. Ada orang-orang yang datang ke gereja karena anak-anak mudanya di situ cantik-cantik. Kok kayaknya alim-alim aja nih. Yang laki-laki gimana nih. Saya tahu, saya pernah nggak sengaja pas lewat kumpulan laki-laki. Lalu ada wanita yang lewat, lalu ngomong begini, praise the Lord, praise the Lord. Itu praise the Lord yang begitu tuh kayaknya bukan praise the Lord itu. Walaupun ngomongnya praise the Lord, tapi bukan praise the Lord. Itu kayaknya lain itu. Saudara bisa pakai kata-kata yang kelihatannya rohani, belum tentu rohani. Ada orang yang datang ke gereja karena ministry. Kalau enggak melayani, kalau enggak tugas, enggak datang. Ada orang yang datang ke gereja karena mau naik di panggung. Kalau enggak naik di panggung, enggak mau. Loh yang Tuhan lihat itu Anda di panggung, enggak di panggung. Anda sendirian, Tuhan lihat Anda. Ada orang yang kalau enggak tugas datangnya terlambat. Ini kayaknya ada beberapa yang duduknya mulai agak kurang enak nih. Saya enggak ngomong sama Anda. Saya ngomong sama Anda yang sebelahnya Anda itu loh. Ada orang yang begitu, saudara. Kalau nggak tugas, nggak nyembah Tuhan. Ini pernyataan umum. Ini bukan yang nyanyi di sini, bukan. Pernyataan umum, ya. Karena ini kan di broadcast di mana-mana ini. Jadi ada pernyataan umum. Saya nggak ngeliat kemana-mana nih. Saya ngeliat ke atas saya. Ada orang yang waktu tugas gitu kayaknya waduh nyembah Tuhan. Tapi waktu nggak tugas terlambat. Waktu puji-pujian, gua nggak suka lagunya. Ya bagaimana? Bagaimana bisa berakar? Kita lanjutkan lagi ayat-ayat yang berikutnya. Oh Jesus. Dia adalah Tuhan yang mempunyai kuasa. Dia adalah Tuhan yang preeminent itu adalah kata-kata yang sangat amat powerful, saudara. Tuhan yang kita sembah itu lain daripada yang lain. Dia itu dahsyat. Dia itu hanya bukan saudara kalau saya katakan berdoa ya ada orang-orang yang kalau berdoa sama Tuhan hanya kalau ada emergency aja. Kalau ada kebutuhan aja berdoa. Memangnya Tuhan itu EMT. Tahu EMT? Emergency Medical Technician.
Ya kalau ada 911 itu ada orang-orang, ada beberapa jemaat kita yang kerja jadi EMT, waduh kalau ada apa-apa first responder 911, nah, Tuhan tolong Tuhan, kalau nggak ada apa-apa nggak telepon Tuhan. Oh saudara, Tuhan mau pakai kita semua sebagai orang-orang yang saya sudah katakan minggu lalu sudah dikhotbahkan juga. By the way, minggu lalu itu baru pertama kali saya menerjemahkan, saya keringetan saudara. Saya bertindak dengan iman, belum pernah saya menerjemahkan dalam bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan kadang-kadang saya nggak tahu saudara lihat apa enggak ya, karena sebagai pendengar itu kadang-kadang pasif saudara. Dan waktu saya menerjemahkan di sini, saya mendengar Pastor Corley waktu dia khotbah, waktu saya ada poin-poin yang bagus, saudara, yang penting, yang waktu dia omong, saya amin, yes. Oh, saya lupa, saya mesti terjemahkan. Jadi saudara, Tuhan ini luar biasa saudara. Orang bisa mengecewakan Anda, Tuhan gak akan mengecewakan Anda. Ibu saudara sebaik-baiknya dengan segala rasa hormat, ibu Anda atau ayah Anda juga bisa mengecewakan Anda. Tuhan gak pernah mengecewakan. Teman baik Anda bisa mengecewakan, istri, suami bisa ninggalin. Tuhan gak pernah meninggalkan Anda. Anda tahu gak sih, powerfulnya luar biasa itu namanya Yesus. Yesus itu luar biasa sekali saudara. Minggu lalu dikatakan juga dan saya sudah katakan selama message khotbah-khotbah seri ini. Ya kita ada Lights on Miracle Hill. And kita banyak orang datang dari komunitas, bukan hanya dari Walnut dan West Covina, tapi kira-kira dari daftar, dari orang-orang yang omong, yang kita jumpai, kira-kira menurut saya secara konservatif aja ada orang-orang dari 50 kota yang hadir. Banyak sekali saudara, itu sebabnya kita ini yang saya sampaikan dari firman Tuhan, Anda adalah garam dunia, Anda adalah terang dunia, Anda itu tinggal nyalain aja terangnya. Arise and shine, tema kita tahun ini arise and shine, bangkitlah, bersinarlah, bangkitlah, menjadi teranglah, bangkitlah, tinggal dinyalahin aja, tinggal dinyalahin. Anda yang di dalam Kristus, jangan izinkan iblis membuat Anda berpikir Anda tuh nggak bisa apa-apa, Anda nggak berharga, Anda nggak mampu, Anda nggak ada. Oh saudara jangan begitu saudara. Bulan Oktober yang lalu, Oktober akhir ya, saya dengan Pastor Him, saya pergi makan dengan Mayor of Walnut. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya satu kata, perkataan. Saya berikan saya word of knowledge, supaya dia tahu bahwa Tuhan bekerja, bahwa Tuhan itu hidup. Lalu kita omong-omong, kita lunch, kita omong-omong senang sekali, kita ada banyak yang kita omongkan, kita tertawa, kita relationship baik sekali. Tuhan bicara satu kata yang saya nggak ngerti. Tuhan drop di dalam hati saya satu perkataan, satu kata. Katanya itu adalah grandson. Grandson. Tapi saya nggak tahu maksudnya ini apa, grandson. Pas sampai kita sudah selesai makan, kita ngobrol asik, seru, semuanya luar biasa saudara. Saya cerita mengenai apa yang Tuhan kerjakan di gereja. Bagaimana banyak orang yang disembuhkan dari penyakit ini, penyakit itu saya saksikan. Dan bukan hanya di gereja, tapi juga di Kersel, hadirat Tuhan hadir. Orang disembuhkan juga di Kersel, ada juga yang disembuhkan di kampus, ada juga yang lagi mau beli mobil, salah satu jemaat kita yang datang ke kebaktian jam 11, dia lagi mau beli mobil, Roh Kudus bicara sama dia, doakan salesman-nya. Salesman-nya ini lagi sakit, ditanya, kamu ini lagi sakit ya? Betul, gini-gini. Oh ya, mau saya doakan? Mau. Lalu ditanya, waktu didoakan, gimana rasanya? Sudah sembuh atau belum? Dia bilang enakan, sudah jauh mendingan. Ini jemaat kita ini bilang, oh saya nggak puas dengan mendingan. Saya percaya Anda akan sembuh total. Lalu didoakan lagi dan kemudian sembuh pada saat itu juga. Haleluya. Dan hasilnya ada salesman lain juga yang ngantri minta didoakan juga. Saudara, ini kejadian betul terjadi berkali-kali, seringkali dan masih terjadi sampai saat ini karena Roh Tuhan ada di dalam setiap orang yang percaya. Amin saudara. Jadi waktu saya omong-omong dengan Mayor Bob Pacheco,
Dia senang sekali, tapi tiba-tiba waktu saya cerita mengenai mujizat, mengenai kesembuhan, mengenai bagaimana Tuhan menjawab doa, wajahnya berubah, saudara. Wajahnya berubah, lalu dia ambil cellphone-nya. Lalu dia pencet-pencet, saya pikir, waduh, kenapa ya? Mungkin dia kurang seneng nih saya ngomong begini. Saya pikir saya lagi omong, dia nge-text atau apa begitu ya. Ternyata enggak, saudara. Waktu saya lagi cerita semuanya itu. Dia punch, dia punya password, lalu dia tunjukkan. Can you please pray for my grandson? Tolong doakan cucu saya. Kaget saya, saudara. Itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Grandson. Kenapa dia? Dia itu paraplegic. Usianya 4 tahun. Belum bisa jalan. Namanya siapa? Diego. Saya bilang, saya akan doakan. Dan saya akan beritahu jemaat juga untuk doakan. Saudara, mungkin saudara pernah dengar cerita bagian yang pertamanya ini ya. Tapi tahu nggak saudara, bulan November akhir, satu hari itu saya di teks sama dia. Kebaktian di gereja kamu jam berapa? Saya bilang jam 11, yang bahasa Inggris ya. Dia bilang, saya mau datang dengan istri saya. Lalu dia ikut kebaktian. Datang kebaktian, orangnya diam, enggak begitu responsif, tapi diam, saudara. Lagi puji-pujian, saya bisik-bisik sama dia. Saya tanya, Mr. Mayor, how is your grandson? Cucu kamu gimana? Dia ambil cellphone-nya. Dia kasih lihat saya video dari cucunya. Dia bilang, sekarang dia sudah mulai bisa jalan. Nah itu sebabnya saudara, sejak saat itu dia datang juga waktu Lights on Miracle Hill, dia salah satu mayor yang berdoa, yang memberikan speech. Dan sejak saat itu saudara dia katakan demikian, Pastor, bisa tolong saya? Yes, apa yang bisa saya bantu? Saya mau bikin Mayor's Prayer Breakfast. Seperti National Prayer Breakfast, Pak. Tapi ini yang di kota. Dia bilang, oh iya, saya akan bantu. Jadi selama sudah 5 minggu ini, setiap minggu tuh saya bertemu dengan Mayor Bob Pacheco. Karena nanti tanggal 25 Februari, kita akan ada Mayor's Prayer Breakfast di City of Walnut. Dia undang gereja-gereja di kota Walnut dan bukan hanya kita sendiri, tapi gereja-gereja di Walnut kita mengatur acaranya, kita diskusi, cari pembicaranya, macam-macam saudara. Ini sudah minggu yang kelima ya kita meeting setiap minggunya. Dan undangan ini di-extend, disampaikan juga kepada seluruh jemaat. Jadi Anda yang mau hadir, Anda daftar aja, nanti bisa daftar sama Tara. Di lobi Anda bisa daftar tanggal 25 Februari jam 7 pagi, 7 sampai 9. Namanya breakfast ya saudara. Saya tahu ada beberapa saudara yang bikin pagi amat, ya breakfast. Kalau mau jam 11 ya bukan breakfast. Dan tujuannya juga supaya bisa hadir. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, ini supaya kalau ada saudara yang bekerja, ya saudara sebelum kerja bisa datang dulu. Dan ini first come, first serve basis. Jadi yang hadir di sana juga dari chief police, dari kepolisian, dari fire department, council members, mereka akan datang juga. Dan karena kapasitasnya terbatas, ini first come, first serve basis. Dan karena yang diundang bukan hanya dari gereja kita saja, tapi dari komunitas, saudara.
Saya harap saudara yang mau datang dan bisa datang, Anda daftar segera. Karena nanti deadline-nya tanggal 8, saya sudah harus beritahu berapa orang yang akan hadir. Kalau sampai saudara sudah daftar dan Anda tidak bisa karena tempatnya sudah terbatas, mohon maaf ya saudara ya. Karena ini baru pertama kalinya. Jadi saya mau sampaikan kepada Anda ini loh, dampak dari apa yang kita lakukan untuk komunitas, menjadi berkat bagi komunitas, dampaknya ini luar biasa. Karena apa? Bukan kita yang hebat, tapi kita menyembah Tuhan yang hebat. Mereka melihat saudara dan saya bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan yang hebat nyata di dalam hidup saudara. Haleluya! Praise the Lord. Saudara, dan kalau mau berakar itu ternyata it takes some work. Kalau mau berakar itu ada usahanya, ada yang perlu kita lakukan, saudara. Ada yang perlu kita lakukan. Bukan hanya otomatis aja, saudara. Nggak heran kalau di dalam Alkitab itu Tuhan Yesus seringkali bicara, dia pakai istilah-istilah agriculture. Agriculture, benih. Ya. Benih kalau tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia akan tetap satu biji aja. Tapi kalau dia jatuh ke tanah dan mati, dia akan bertumbuh dan berbuah. Kamu adalah carang-carangnya. Yesus adalah pokok anggur, kamu adalah carang-carangnya. Seringkali itu dipakai istilah agriculture dalam perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Coba katakan agriculture. Kenapa saudara? Ternyata saya pelajari bahwa agriculture itu terdiri dari dua kata. Agri itu land, agri ya, land. And then culture itu cult, yang akar katanya itu sebetulnya yang terjadi itu enggak seharusnya terjadi. Enggak normal. Bahasa Inggrisnya it's unorthodox. Itu artinya begitu saudara. Jadi kalau bicara mengenai agriculture, maka apa yang terjadi itu sebetulnya enggak normal-normal rumrahnya terjadi aja saudara. Maksudnya begini saudara. Waktu Anda menanam benih, tahukah saudara bahwa benih itu bisa mengontrol tanah yang di sekitarnya itu untuk memproduksikan sehingga benih itu membuahkan sesuai dengan jenisnya. Anda bisa tanam pohon jeruk di sini, berapa meter lagi Anda tanam pohon lain di sana, tanahnya sama saudara, tapi buahnya lain. Karena apa? Karena benih itu bisa memberikan perintah. Jadi saudara, apa yang dikatakan di situ bahwa agriculture itu sebetulnya nggak normal-normalnya saudara. Kalau Anda nanam, itu Anda perlu work, Anda perlu usahakan, Anda perlu upayakan. Kalau lalang, nggak perlu ngapa-ngapain, tumbuh aja tuh. Benar apa betul? Lalang numbuh aja sendiri, liar malahan. Mana-mana numbuh aja terus numbuh. Tapi kalau Anda nanam sesuatu, nanam benih, itu perlu diusahakan. Ada bagiannya yang Anda perlu lakukan. Nggak normal-normalnya. Kalau yang normal, karena ada orang yang berpikir, oh pokoknya kalau saya udah ke gereja 1 minggu sekali aja udah cukup. Saudara, Tuhan mau supaya benih yang ditanam ini berbuah sehingga orang akan melihat kepada Anda, orang akan berkata begini, mungkin di belakang Anda orang akan bicara, dia ini ngalamin tantangan seperti kita juga ya, tapi kok dia bisa tenang ya? Saya tahu loh dia ada kesulitan, tapi kok dia masih tetap bisa menjaga emosi. Kok lain ya? Oh, apa sebabnya ya? Dia itu kepepet ya, tapi dia masih bisa ada sukacita. Saudara, itu yang namanya nggak normal. Agriculture, nggak normal. Anda tanam maka Anda akan berbuah. It's not normal. Nggak normal kalau Anda mengasihi orang yang membenci Anda. Itu nggak normal.
Nggak normal kalau Anda bisa mengasihi musuh Anda. Itu yang namanya Anda grounded, Anda berakar, Anda ditanam, Anda berakar. Nggak normal, nggak, not natural. Orang bisa menikah 30 tahun, 40 tahun. Zaman sekarang ini sudah termasuk jarang. Ya puji Tuhan, tahun ini istri saya dan saya sudah 30 tahun loh menikah. Haleluya. Dan Anda bisa tanya, kita sampai sekarang masih saling membangun, kita encourage, kita menguatkan satu dengan yang lain, dan kita sering loh ngomong I love you. Ya kan kita kan orang Indonesia, Pastor. Action speaks louder than words. Action speaks louder than word, betul. Tapi your words are also important. Ada beberapa yang senyum-senyum tapi kayaknya guilty. Nggak normal, nggak biasa, saudara, untuk orang bisa mendoakan berkat bagi orang yang menganiaya, itu nggak normal. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, ini yang saya kasih, Tuhan Yesus itu waktu dia kasih perumpamaan itu dia bilang, ini yang saya ajarkan kepada kamu ini unorthodox loh. Ini nggak biasa-biasanya loh. 2 minggu lalu saya bertemu dengan teman, saya dikenalkan nih orang dari Mesir. Dia dan anaknya itu melayani di tempat-tempat di mana ada banyak orang Kristen yang dibunuh oleh ISIS. Dan beberapa, kalau nggak salah 2 bulan lalu ya, itu ada 23 orang Kristen yang dipenggal kepalanya oleh ISIS. Dari 23 orang itu, teman saya ini yang saya baru kenal, dia bertemu dengan 21 keluarga orang-orang yang anggota keluarganya dipenggal. Dia bertemu dengan, ada yang bertemu dengan istrinya, ada yang bertemu dengan anaknya, ada yang bertemu dengan anak kecil. Dan karena pelayanan dia berdemikian, ini orang berani sekali, saudara. Dia nggak takut. Dia bilang, saya punya Kristus, saya mengasihi orang-orang yang membenci saya. Dia mengasihi, dia bilang kadang-kadang saya itu dengan orang-orang tentara ISIS itu cuma kurang dari 200 meter jaraknya. Dan waktu dia melayani orang-orang ini, ada satu anak kecil, saudara, perempuan, ada di videonya kalau saudara mau lihat sebetulnya. Jadi ceritanya begini, karena yang mereka lakukan ini memberikan dampak yang luar biasa, dia ini diundang ke United Nations untuk bicara di sana. Dan waktu di United Nations itu ditanya, coba Anda jelaskan, wajah mereka bagaimana? Nampaknya mereka gimana nih anggota keluarga dari orang-orang yang dipancung kepalanya. Lalu jawabannya bukan hanya dia jawab begini, coba Anda lihat sendiri dan Anda nilai wajahnya mereka, responnya mereka ini bagaimana. Ini saya ada videonya, dia putar videonya. Waktu diputar videonya, tidak ada satu pun dari 21 keluarga itu, saudara, yang patah semangat. Tidak ada satu pun yang jadi sedih, marah sama Tuhan. Bahkan anak kecil yang ayahnya dipenggal, dia tuh bilang begini, oh ditanya ini sama reporternya, kamu nih bagaimana ayah kamu dipenggal? Dia bilang, saya nggak tahu kenapa mereka memenggal ayah saya. Tapi yang saya tahu, saya tetap mengasihi mereka. Itu nggak normal. Ngerti ya? Lalang normal.
Ini gak normal. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, balas dendam, itu normal. Menurut manusia. Jalannya Tuhan gak begitu. Ada lagi satu orang yang waktu di interview ditanya, bagaimana perasaan kamu waktu ISIS itu menayangkan waktu suami kamu dipenggal ditayangkan. Wah, saya merinding dengar jawabannya. Dia bilang begini, saya sebetulnya mengucap syukur itu orang ISIS itu kok mengambil waktu untuk membuat video dan ditayangkan ke dunia. Karena di situ dunia bisa melihat bahwa suami saya punya damai. Dia nggak takut. Dia punya damai. Itu nggak normal. Tapi kita ini bagaimana sekarang? Kalau kita bicara mengenai berakar, ada orang yang parkirnya jauh sedikit, nggak mau ke gereja. Puter-puter, nggak di sini. Saudara. Ini ngomong halayak ramai, umum. Hujan sedikit, nggak mau ke gereja. Ada pertandingan soccer. Kalau bilang football, orang Indonesia nggak ngerti football kebanyakan. Tapi kebanyakan di gereja juga kalau ada pemain di Amerika kalau ada pertandingan Super Bowl, banyak orang yang miss church. Betul saudara? Nah ini kalau nanti kita ketemu sama Tuhan ya, kan kita juga bukan hanya ketemu sama Tuhan, kita bertemu juga orang-orang yang mengasihi Tuhan, saudara-saudara seiman kita, betul ya? Yang kita nggak kenal sekarang ini. Coba bayangkan kalau kita ketemu sama Rasul Paulus gitu misalnya ya. Lalu kita lagi ngomong, waduh kita ini berkorban betul waktu itu kita hujan ya, tapi kita tetap datang. Puji Tuhan sih. Tapi Paulus ngomong sama Petrus, gitu kau berkorban. Itu sih belum berkorban. You call that sacrifice? Oh ya, saya waktu itu lagi ada tantangan, saya lagi kurang dana ya, tapi saya berilah sebagian yang Tuhan suruh saya berikan. Loh, Tuhan suruh kasih sekian, Anda hanya taat sebagian. Lalu kira-kira orang-orang saudara-saudara kita yang martir, yang mati syahid, mereka ngomongnya apa? Loh gitu kok pengorbanan. Itu bukan apa-apa. Anda lihat orang-orang, murid-muridnya Tuhan Yesus. Ada yang disalib terbalik. Menurut sejarah, Petrus itu waktu mau disalib dia bilang, aku gak layak kalau disalib seperti Tuhanku. Salibkan aku terbalik. Kepala di bawah. Wow saudara. Tapi sekarang kekristenan di Amerika khususnya ada goncangan sedikit gak ke gereja. Ada goncangan sedikit marah sama Tuhan. Ingat saudara-saudara kita yang di Timur Tengah. Mereka punya pengorbanan. Mereka kenal betul yang namanya His Eminent. Dia adalah the preeminent. Dia yang punya kuasa. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Mereka itu kenal betul-betul masa senang, masa susah, masa dianiaya, bahkan sampai mati sekalipun. Mereka tetap melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman. Nah itu sebabnya saudara kalau saya katakan agriculture, benih firman Tuhan. Yesus katakan benih itu waktu ditabur ada yang jatuh di tanah lalu dimakan burung. Ada yang jatuh di tanah yang tipis, berbatu-batu, baru tumbuh sedikit ya, lalu dihimpit lalu matilah saudara. Ada perumpamaan seperti itu, benih yang ditabur, bahkan saat ini benih yang ditabur ini sangat luar biasa yang bisa merubah tanah ini loh. Are you with me?
Waktu kita semua kita ini orang yang berdosa. Kita bisa berubah justru karena benih firman Tuhan yang kita terima, kita dibenarkan karena Yesus. Kita bisa berubah karena Yesus. Kita bisa mengalami, kalau enggak saudara, mungkin kekristenannya perlu diuji lagi. Haleluya. Kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-20. Oke, ayat 19 ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan. Ia memperdamaikan. Ia apa? Memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Mengadakan pendamaian itu, ini kata pendamaian di sini, kata peace di sini itu bukan Anda punya peace, tapi Anda didamaikan. Tadinya kita ini musuh sama Tuhan, tapi Yesus datang untuk kita bisa damai sama Tuhan. And satu ayat lagi, coba kita lihat ayat yang ke-22. Kita lihat ayat yang ke-22, saudara. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela, tak bercacat di apa? Di apa? Nah saudara, ini di dalam bahasa Inggrisnya itu, di hadapannya itu apa sih? Di hadapannya ternyata dalam bahasa Inggrisnya di hadapannya itu in his sight. In his sight. Di dalam pandangannya Tuhan. Di dalam pandangannya Tuhan, Anda itu apa? Anda itu kudus. Di pandangannya Tuhan, Anda itu tidak bercelah. Di pandangannya Tuhan, Anda itu tidak bercacat. Di pandangannya, in his sight, di pandangannya. Ada satu kata yang mengatakan begini, beauty is in the eyes of the beholder. Bahasa Indonesianya begini, keindahan itu ada di mata orang yang melihatnya. Keindahan itu ada di orang yang melihat. Anda melihat sesuatu bagus, orang lain melihat biasa aja. Anda melihat si A menikah dengan si B. Saya nggak tahu ada orang yang pernah ngomong begini nggak, atau Anda mungkin pernah dengar, waduh itu luar biasa sekali itu ya. Istrinya cantik luar biasa. Suaminya kok kurang. Ternyata saudara, keindahan itu ada di mata orang yang melihatnya. Tuhan melihat Anda itu indah. Saya nggak tahu Anda melihat diri Anda gimana. Sesuai dengan firman Tuhan, Anda itu dilihat oleh Tuhan. Anda membuka hati, terima Yesus. Anda izinkan firman merubah sehingga yang tadinya nggak normal menjadi normal. Menjadi sesuatu yang luar biasa. Anda melakukan bukannya sekedar terima Tuhan Yesus, doa, Tuhan aku buka hati terima Engkau, lalu Anda sudah Kristen. Well, itu adalah langkah pertama saudara. Tapi setelah itu saya percaya firman ini, benih ini masuk di dalam hati untuk merubah saudara dan saya. Nggak mungkin Anda dekat sama Tuhan dan hidupmu nggak berubah. It is impossible to spend time with God and you remain the same. Nggak mungkin Anda bilang Anda simpan waktu sama Tuhan, tapi masih tetap gampang marah, gampang tersinggung, masih pelit, masih balas dendam, masih ada kepahitan, nggak bisa ngampunin, nggak bisa memaafkan, sombongnya bukan main, nggak mungkin, nggak mungkin. Waktu Anda terima Tuhan, Anda mau marah, ada suara di sini.
hasilkan kesabaran. Anda mau balas dendam, Anda baca firman, pembalasan bukan hakmu. Tiba-tiba mulai dirubah. Dalamnya ini dirubah. Nah, waktu dalamnya dirubah, manusia jasmani ini bisa merosot, tapi manusia batinnya diperbaharui dari hari ke hari. Ini yang saya mau sampaikan, fondasi. Ada banyak yang saya masih mau sampaikan, tapi saya tutup dengan satu ayat ini. Esra, buku Esra. Esra pasal yang ketiga. Esra pasal yang ketiga, kita lihat. Oh, Jesus. Esra. Apa? Buku Esra. Itu ada di Alkitab loh, saudara. Kalau ada yang belum dapat, oke. Buku Esra. Are you with me? Esra. Esra itu sebelum buku Nehemia, sesudah buku 2 Tawarikh. If that helps. Esra, pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Dengarkan baik-baik. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan oleh karena dasar rumah Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena apa? Loh, dasar, fondasi, akar, ground. Waktu dasar diletakkan, itu ada nyanyian, sebab Ia baik. Tadi Tiar waktu pimpin puji-pujian dia katakan bahwa Ia baik, bahwa Ia sangat baik. Wah, kita ucapkan, ini meletakkan dasar. Jadi saudara, ini yang saya katakan. Selama berapa minggu, I will grow my people with my word. I will grow my people with my word. Oh iya betul, kita lagi mau membangun multi-purpose building di seberang. Betul. Tapi saya lagi membangun Anda sesuai dengan firman Tuhan. Supaya nggak goyah. Karena kalau Anda goyah, maka pernikahanmu bisa goyah. Maka imanmu bisa goyah. Maka relationship Anda bisa goyah. Tapi yang Tuhan katakan, kita sudah dengar, kita lakukan. Waduh susah pastor mau lakukan. Oke, itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus akan membuat saudara dan saya bisa. Dengan usaha sendiri nggak bisa. Nggak mampu, nggak bisa, saya nggak bisa. Tapi Roh Kudus akan membuat Anda bisa. Oh Jesus. Jesus, Lord we thank you. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pagi hari ini ya Tuhan. Kau bicara ya Tuhan. Pagi hari ini Engkau menanam benih firman-Mu di dalam diri kami ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan biar umat-Mu berakar. Membangun fondasi yang kuat. Grounded in your word. Kami berdoa ya Tuhan supaya kami bisa melakukan hal-hal yang menurut dunia nggak normal. Tapi menurut Engkau normal ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarkan kami ini bertumbuh, membangun fondasi yang kuat dan bertumbuh terus ya Tuhan. Walaupun ada badai, walaupun ada hujan, walaupun ada angin, tapi karena kami melakukan firman, kami nggak akan rubuh. Kami nggak mau membangun di atas pasir ya Tuhan. Kami mau membangun di atas batu. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Saya merasakan ada saudara-saudara di sini yang Anda punya problem in the ground. Anda punya problem di fondasi. Anda nggak pernah berakar. Anda nggak pernah diam terlalu lama. Bahkan ada yang Anda rasanya nggak bisa berakar. Pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nggak bisa tinggal, tetap nggak bisa. Anda perlu tertanam di dalam rumah Tuhan. Anda perlu grounded. Anda perlu planted, ditanam di rumah Tuhan. Anda nggak bisa berbuah. Kalau tanaman itu sebentar dipindah, nggak akan bisa berbuah, nggak akan grounded. Tuhan mau supaya semua Anda berakar. I will grow my people with my word. I will grow my people with my word. Jangan suam-suam lagi, saudara. Jangan suam. Panas. Tuhan mau supaya kita ini semangat terus. Hot, berapi-api, maksudnya berapi-api, bukannya sekedar panas tapi berapi-api di dalam Tuhan. Apapun yang Anda alami nggak akan goyah. Kasih karunia Tuhan cukup buat Anda. Kasih karunia Tuhan luar biasa buat Anda. Ya, Tuhan punya kuasa, Tuhan mengasihi. He is the preeminent, luar biasa, the preeminent. Oh, saudara. Tuhan punya kuasa luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Ada saudara di sini yang merasa saudara lagi patah semangat. Anda berada di dalam persimpangan jalan, Anda mau buat keputusan, Anda nggak tahu bagaimana. Datang kepada Tuhan, taruh dia di tempat yang utama. Sebelum Anda buat keputusan, tanya dia. Ada saudara yang selama berapa bulan ini tertekan terus rasanya karena Anda merasa nggak layak, Anda nyesel, Anda nggak bisa yang sebaiknya, you cannot measure up. Saudara, Tuhan berkata, aku ada di sini, aku menerima engkau, aku merangkul engkau, aku siap, aku beserta dengan engkau, aku mengasihi engkau, aku membuat engkau layak. Ada saudara yang merasa, aduh aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku berdosa. Tuhan berkata, datang kepadaku kamu yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Oh Jesus. Saudara di sini, Anda yang perlu doa, saudara yang tadi saya katakan tadi, Anda angkat tangan, itu saya mau didoakan, angkat tangan saudara. Ada lagi saudara. Yes Lord. God. Tuhan, biar engkau jamah, engkau perbarui, engkau sembuhkan, engkau angkat ya Tuhan. Engkau angkat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau ada saudara yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, pagi hari ini Anda mau buka hati dan berkata, Pastor saya mau terima Tuhan. Tuhan mati buat saudara, bangkit buat saudara. Dia mengasihi Anda. Ada saudara yang mau membuka hati terima Tuhan Yesus, angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat Anda juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Oh God. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Hari ini Engkau ingatkan kami lagi ya Tuhan. Bahwa menjadi pengikut Kristus bukan hanya sekedar permukaan, tapi menjadi pengikut Kristus jauh lebih dalam daripada yang dilihat oleh manusia, tapi yang dilihat oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami saat ini pulang dengan satu pengertian. Kami pulang dari tempat ini, kami menjadi terang dunia. Kami menjadi garam dunia. Sehingga orang melihat kami, orang berkata, oh Kristus nyata di dalam hidup kami. Itu yang kami mau, itu yang kami rindu ya Tuhan. Bukan sekedar teori, bukan sekedar hanya kami dengar, tapi kami nggak lakukan.
dengan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami sanggup melakukan. Terima kasih ya Tuhan. Bless your people. Dalam nama Yesus. Saudara yang mengangkat tangan tadi bisa maju ke depan. Kami akan mendoakan Anda. Silahkan, kita akan ambil waktu untuk doakan Anda. Kalau ada yang sakit, mau didoakan, juga maju ke depan. Kita akan doakan Anda. God bless you, God bless you, God bless you. Yes, Lord.